Salam sehat sahabatku, sahabat yang hebat, apa kabar? Terima kasih masih berada di channel YouTubeku, Amron Trisnardi Berbagi Kisah. Nah, tentu kita masing-masing punya kisah-kisah konyol sepanjang menjalani cuci darah bertahun-tahun. Kadang-kadang kisah konyol itu terjadi karena ketidaktahuan kita atau sok tahu. Ya, saya pernah ngalami sok tahu, padahal itu kejadian berbahaya. Jadi awal gagal ginjal, ya, awal cuci darah. Biasanya BAK kencing saya banyak. Ini tahu-tahu pagi-pagi kencing tinggal sedikit. Wah, ini kacau. Saya mulai panik. Kenapa kencing sedikit? Lalu muncul pikiran-pikiran yang cemerlang. Pikiran-pikiran cerdas. Oh, kayaknya saya kurang minum. Ya udah. Kemudian saya minum lebih banyak lagi. Supaya kencingnya banyak. Ya lumayan. Besoknya kencing bertambah. Apalagi setelah itu saya minum furosemid supaya kencingnya lebih banyak. Ya, buat pasien gagal ginjal, kencing itu penting. BAK itu penting, ya. Jadi di awal-awal itu kalau BAK-nya mulai berkurang, mulai panik. Itu saya alami, ya. Besoknya saya minum lebih banyak lagi. Tapi aneh, kencingnya nggak nambah banyak, tetap segitu. Perut mulai begah, nah ini mulai kacau, ya. Saya tambah lagi aja minumnya, mungkin kurang banyak. Saya minum lebih banyak lagi. Tambah lagi, minum furosemid lagi. Kencingnya mogok. Tahu-tahu pakai sepatu, sesak sepatu saya. Kaki saya bengkak. Nah, ini mulai panik saya, ya. Selain mulai sesak, ya, begah perut, kaki juga bengkak. Padahal ketika itu tahun 2012, ya. Saya HD masih bayar. Jadi HD-nya seminggu sekali. HD-nya masih lama. Aduh. Ini berat, ya. Hal-hal konyol ini sering terjadi. Setelah cuci darah, lalu saya ngobrol dengan dokter di unit HD. Dari situ saya tahu kenapa kaki saya bengkak. Nah, itu yang penting, ya. Kaki bengkak. Sahabatku, pada saat kita sehat, kita tidak pernah peduli dengan albumin. Sebab albumin jarang jadi masalah. Jarang menimbulkan masalah kesehatan. Itu sebabnya saat awal-awal cuci darah, gagal ginjal, masih abai terhadap albumin. Padahal ternyata albumin itu penting sekali buat orang gagal ginjal. Kenapa? Karena pasien gagal ginjal umumnya bermasalah dengan cairan. Pada masa antar HD, ya, sebelum HD, cairan itu menumpuk di dalam tubuh. Seandainya pun bisa buang air kecil, volumenya tidak sebanding dengan jumlah yang masuk. Nah, air yang menumpuk di dalam tubuh kita ini berbahaya, berisiko menimbulkan kantong-kantong cairan di dalam tubuh kita. Airnya merembes keluar dari pembuluh darah, ya. Jadi air itu kita minum masuk ke dalam ke lambung, lalu diserap masuk ke dalam pembuluh darah kita, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau albumin kita kurang, air itu berpotensi rembes dari pembuluh darah keluar. Akibatnya terjadi edema, penumpukan cairan. Yang paling umum terjadi awal-awal adalah di kaki, ya. Kenapa di kaki? Itu karena gravitasi. Ya, kita berdiri, cairannya turun ke bawah. Dan disitulah air berkumpul. Itu yang menyebabkan waktu itu kaki saya bengkak.
besar, nggak masuk sepatu. Itu karena konyol, ya. Karena sudah tahu kencingnya sedikit, dipaksa minum untuk mendorong kencing. Jadi sahabatku, hati-hati ya. Setelah cuci darah, kita berhadapan dengan masalah cairan. Itu sebabnya kita harus waspada dan peduli terhadap kadar albumin di dalam darah kita. Sahabat, albumin adalah protein bertugas menjaga cairan tubuh tetap berada di dalam pembuluh darah supaya tidak bocor ke dalam jaringan. Nah, itulah pentingnya albumin buat kita. Berapa nilai albumin normal untuk orang dewasa? Yaitu 3,5 gram per desiliter sampai 5,5 gram per desiliter. Tetapi tergantung, ada juga lab yang mengukur sampai 5,9 atau 5,1. Kita ambil yang tengah. 5,5 ya. Usahakan albumin tetap di angka yang normal tinggi. Itu membuat kita merasa lebih aman. Mempertahankan albumin tidak perlu nunggu bengkak-bengkak. Ini catatan penting ya. Tidak perlu nunggu bengkak dulu. Nggak perlu nunggu cabi pipinya, kantung matanya atau kakinya. Karena kalau itu dibiarkan, bengkaknya nanti bisa di perut, bisa di pleura, di paru-paru. Itu berbahaya. Nah, sahabat, bagaimana cara saya mempertahankan albumin tetap normal? 1, saya rutin makan putih telur rebus 3 ya, setiap hari. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Sesungguhnya berbagai protein itu mengandung albumin. Daging, ayam, ya, ikan, itu juga mengandung albumin. Tetapi putih telur itu cukup bagus karena dia tidak mengandung fosfor. Ya, jadi kaya protein tetapi tanpa fosfor. Itu sebabnya saya rutin makan putih telur. Kadang-kadang suster menganjurkan makan 6 atau 10 setiap hari. Tidak mungkin ya. Paling nanti tahan 2 hari, setelah itu KO. Mual, enek ya. Putih telur itu nggak enak. Makan putih telur masih hangat, jangan nunggu dingin. Masih hangat, kasih garam dan sedikit merica. Cukup 3, tapi konsisten setiap hari. Putih telur itu sarapan ya, spesial. Nah, pada menu-menu makan selalu ada protein ya. Usahakan selalu ada protein setiap hari dalam menu makan kita. Itu untuk mempertahankan albumin juga. Apalagi kalau ada dana, beli ikan gabus. Itu sumber albumin yang mantul, ajib, mantap ya. Harganya juga mantap. Jadi, tapi ya, kita harus makan bervariasi. Selalu ada protein dalam menu makan kita. Hewani, ya. Albumin juga banyak terdapat di dalam produk susu, produk kacang-kacangan. Tetapi buat pasien gagal ginjal ini harus waspada. Karena produk susu dan kacang-kacangan itu juga kaya fosfor. Jangan sampai kita memperbaiki albumin, tetapi fosfornya melejit dan itu menimbulkan masalah yang baru. Selain putih telur, makan ikan gabus, daging, dan berbagai protein penting untuk menambah suplemen. Ya, biasanya saya minum ekstrak ikan gabus 2 butir, 2 kapsul sehari, rutin. Ya, tidak perlu menunggu nilai albuminnya tinggi atau rendah. Rutin minum ekstrak ikan gabus. Mereknya terserah, ada banyak merek. Saya beli yang murah, karena ini konsumsi seumur hidup. Ya. Bagaimana jika kadung sudah terjadi penumpukan cairan di dalam perut, di paru-paru, atau di tempat-tempat lain? Sahabatku, saya belum pernah mengalami, mohon maaf, belum punya pengalaman mengenai itu. Tetapi pengalaman sahabat-sahabat
yang berhasil keluar dari masalah esites, masalah edema pleura, ya edema paru, efusi pleura, itu dengan meningkatkan albumin terus-menerus. Tentu dengan penarikan cairan yang lebih banyak. Tetapi yang lebih penting dan harus diingat, jaga albumin tetap normal sebelum masalah endapan cairan terjadi, ya. Karena begitu masalah itu terjadi, sulit diatasi. Selalu ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kekonyolan yang kita lakukan sepanjang menjalani cuci darah. Itu biasa, tetapi gunakan kesalahan-kesalahan itu untuk perbaikan, memperbaiki kualitas hidup kita. Dari situ kita belajar, ya. Ingat teman-teman yang kencingnya mulai berkurang, jangan ikut-ikutan saya, ya. Jangan digelontor, minum lebih banyak supaya kencingnya banyak. Itu bisa jadi masalah. Sebab memang pada dasarnya pasien cuci darah, lambat laun kencingnya akan berkurang. Itu bersamaan dengan mulai menurunnya fungsi ginjal kita. Yang paling penting pada saat itu kita harus peka dan waspada, mempertahankan albumin. Albumin ini garda penahan, ya, supaya kita tidak bengkak, supaya kita tidak mengalami edema, esites. Cairan tidak masuk ke dalam paru-paru. Cairan tetap dipertahankan berada di dalam pembuluh darah. Itulah pentingnya albumin. Belajar dari kesalahan.